Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru kita bisa ada sampai hari ini. Itu karena kasih anugerah Tuhan tentunya. Dan di pagi yang indah ini aku mau ngajak kita untuk bersatu hati untuk menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi kita meninggikan nama Tuhan. Sungaimu, hatiku tak tahan menunggu bagai tanah kering, bagai tanah gersang. Datangnya hujan, begitu jiwaku Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah di pagi yang indah ini Tuhan, kami siap, kami membuka telinga kami membuka hati kami, dan membuka pikiran kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berfirman atas firman ini, Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan bahas pembahasan yang sangat seru, yaitu bagaimana kita tidak khawatir. Ayo. Nah, tema hari ini yaitu mengenai mengapa kita khawatir. Digarisbawahi, mengapa kita khawatir. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita akan membaca dalam Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita bacakan dalam Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25 yang mengatakan demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, sekali lagi Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, aku ada satu ayat lagi dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Sekali lagi Yesaya 41 ayat 10 mengatakan demikian. "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Nah, puji Tuhan, hari ini pembahasan kita mengenai mengapa kita khawatir. Nah, kekhawatiran itu tentunya sangat luas. Kalau kita membahas tentang kekhawatiran, bisa khawatir mengenai nilai kita jelek, khawatir kita tidak bisa makan, khawatir besok kita bakalan ada apa-apa, khawatir kalau kita nggak punya uang, kekhawatiran dalam manusia itu luas sekali. Jika khawatir adalah sebuah olahraga profesional, banyak dari kita yang menjadi pemain paling berharga dalam tim kita. Apakah kalian merasa demikian? Nah, sangatlah sulit bagi kita untuk tidak merasa khawatir ketika dilanda masalah tentunya. Dalam masalah pasti ada kekhawatiran. Khawatir tidak bisa menyelesaikan masalah itu atau bagaimana. Nah, kata khawatir mempunyai beberapa definisi yang menurut kamus
yang akan kita perhatikan dalam merencana bencana saat ini adalah menyiksa diri sendiri dengan kepedulian dan kegelisahan. Setiap kali kita khawatir, kita sedang menyiksa diri kita tentunya. Menyiksa pikiran kita, membuat pikiran kita itu merasa kayak, aduh bagaimana ini, khawatir banget saya gitu. Nah, ketika kita khawatir, kita membiarkan pikiran kita tinggal dalam keadaan yang sulit, ketakutan yang berlebihan, dan berbagai tekanan yang lain yang membebani kita. Kita terbebani lebih dari hal-hal yang sebetulnya sedang kita hadapi, atau situasi-situasi yang mungkin tidak pernah terjadi. Nah, kita cenderung mengkhawatirkan hal-hal yang paling penting bagi kita. Ini juga tentunya bagi setiap orang yang maupun tua atau dewasa atau anak-anak ataupun adik-adik. Tentunya semua dari kehidupan manusia itu ada yang namanya kekhawatiran. Contohnya adik bayi itu khawatir kalau dia tidak dapat susu. Nah, dia bakal nangis tentunya. Kekhawatiran itu banyak hal. Dalam beberapa hari ke depan kita akan membahas tentang kekhawatiran ini. Nah, bagaimana kita tidak khawatir sama sekali? Berapa banyak waktu lebih tiap harinya yang bisa kita pakai untuk melakukan hal positif dan membuat perbedaan? Nah, cara kita menangani agar kita tidak khawatir yaitu membuat pikiran kita harus positif. Kekhawatiran itu berbicara tentang hal-hal yang negatif dalam permasalahan atau tentang apapun juga. Nah, jadi yang Kak Andika mau sharingin bahwa kekhawatiran itu boleh ada, tapi kita jangan menanamkan kekhawatiran itu dengan hal-hal yang negatif. Tapi tanamlah kekhawatiran itu dengan hal-hal yang positif. Tentunya berpikir yang positif, berperilaku yang positif, pasti kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Nah, mari kita berdoa semuanya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Bagaimana kita tidak bisa khawatir Tuhan, namun kita percaya kita bisa melewati semua itu karena anugerah-Mu, karena Engkau yang selalu beserta dengan kita Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar firman-Mu menjadi rema dan jadi kekuatan bagi setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati semuanya, shalom.